Welcome to You Ngebaso. Guys, episode kali ini kita akan kedatangan tamu dari jauh. Nah, ini tuh yang udah jadi partner kita juga mungkin sejak tahun 2018 kali ya. Jadi emang udah lumayan lama. Nah, tapi secara personal kayaknya udah kenal sama aku tuh mungkin udah separuh usia, asik. Mungkin tim usia aku kenal sama dia nih kayak udah lebih dari usia tim kita deh. Nah, kenal dari kecil sampai manggilnya aja tuh udah nama-nama kecil ya, nama-nama kecil yang zaman dulu. Nah, langsung aja kita sambut, please welcome Bu Tami. Aneh nggak? Malu sih. Aneh. Jadi intinya Bu Tami ini adalah founder dari Milinka Party Planner. Yo, biar LinkedIn friendly gitu loh title-nya ya kan. Okay. Nah, jadi Milinka ini juga salah satu partner kita khususnya nih untuk urusan mendekor lah, untuk mendekor event. Nah, kebetulan hari ini kan Bu Tami, aku nyebutin Bu Tami. Iya, Tami aja sih, jadi berasa lebih tua deh. Padahal kita seumur. Iya, jadi Tami ini lagi ke Bandung nih kebetulan hari ini ngabarin, aku ke Bandung besok. Oke, langsung aja kita tarik untuk ngobrol, sharing pengalaman beliau nih sebagai sesama event planner. Sudah dijebak. Tapi nih sebelum kita mulai bahas, ada video nih yang mau aku liatin sama kamu, terus nanti kita akan bahas di akhir obrolan kita nanti. Jadi kita lihat dulu ya. Okay. Come stop the crying, it'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. For one so small, you seem so strong. My arms will hold you, keep you safe and warm. This bond between us can't be broken. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be in my heart. Yes, you'll be in my heart. Oke, nah kenapa kita liatin video ini? Karena ini adalah salah satu bahasan juga nih, apalagi kalau kita dengar pengalamannya nanti Tami menceritakan tentang dunia per-eventan gitu ya. Nah, video ini akan relate nanti apa yang kita obrolin. Nah, tapi sebelum itu, kita bahasnya nanti aja. Kita harus berkenalan dulu dong. Oh, kenalan dulu. Iya. Nah, sekarang lagi sibuk apa? Terus kemudian apa sih yang sedang dikerjain sekarang Milinka itu? Terus atau mau bahas dari awal. Banyak banget langsung panjang. Curhat boleh. Banyaknya gimana dong? Gimana? Sibuk sih masih event setiap minggu, cuman kalau aku kan memang lebih banyak di sosial event ya, jadi memang masih pokoknya birthday, terus ada brand juga beberapa, terus dan government tapi nggak terlalu banyak lah, jadi cuman kayak pelepasan, peresmian, cuman kayak gitu-gitu lebih sih. seremonial. Ya, lebih seremonial, sifatnya seremonial. Ya, Milinka tuh dari tahun? Milinka dari tahun 2013. Oh iya? Iya, berarti 2013. setahun sebelum Yumaka 2014. Oh iya? Wah. Kakak. Sister Villa. Kakak Cella. Oh iya, 2013. Iya, 2013. Awalnya langsung? Enggak, awalnya tapi namanya bukan Milinka. Jadi aku tuh kan hobi ulang tahun. Jadi setiap anak aku ulang tahun tuh tiap tahun. 1, 2, 3, mama. Pokoknya semua dirayain aja. Terus akhirnya punya alat lah. Karena memang rutinitasnya ada terus kan. Setiap tahun tuh ada aja yang ulang tahun. Kalau enggak kita cari-cari siapa yang ulang tahun. Siapa saudara yang ulang tahun kita urusin. Kita rayakan. Gitu. Jadi akhirnya karena punya alat. Terus lama-lama teman yang lihat. Karena mungkin dulu tuh yang main Pinterest tuh nggak banyak ya, jadi akhirnya bikin tuh yang perintilan kecil. Kalau dulu tuh masih dissertable, sweet corner, kayak gitu-gitu. Jadi awal mulanya tuh sih dari situ. Terus akhirnya ya, teman lihat, jadi kayak minta dibikinin. Terus akhirnya kayak
kenapa kita nggak jual ya gitu, karena kala itu untuk dekorasi birthday itu jadi gapnya itu besar sekali. Jadi untuk dekorasi itu yang mahal banget atau yang standar banget. Jadi cobalah kita ambil di middle gitu. Jadi kita coba gali coba gali keresahan ibu-ibu lah pokoknya. Jadi karena kan emang dasarnya suka ulang tahun, terus kayak gimana ya, kayak bikin dekor yang harganya tetap on budget, terus orang mau spending segitu, ngeluarin uang segitu, tapi tetap kelihatan worth it, tetap kelihatan bagus. Nah, dari situ ya akhirnya ya udahlah bikin akhirnya pokoknya jadi kita adopsi ide-ide besar itu, dan akhirnya kita modifikasi terus sama tambahin beberapa ide juga, dan akhirnya ya udah jadilah paket-paket Milinka yang sampai sekarang masih ada. Oh, justru awalnya malah sebenarnya ngerayain anak. Iya, sebenarnya mah gitu. Kebetulan anaknya ada 3. Oh, jadi setiap tahun ada 3. Ada 3 kali ulang tahun. Dan bedanya 2 bulan. Ya udahlah sekalian dibikinin, akhirnya jadi bikin party. Iya, akhirnya jadi bikin party planner gitu. Dan kala itu juga kayaknya masih nggak terlalu banyak ya. Jadi pokoknya waktu di tahun 2013 itu yang main di segmen harga segitu tuh memang nggak banyak. Jadi 1, 2, 3. Pokoknya sedikit banget. Jadi dan pada saat itu memang cepet banget gitu. Jadi kayak bener-bener dari mulut ke mulut lah. Jadi kadang kan orang kan kalau misalkan mau ngerayain ulang tahun anak kan pasti kayak udah ngelihat dekorasi yang wah aja udah kayak wah ini ngeluarin banyak banget nih gitu. Udah insecure duluan. Udah insecure duluan. Dan ulang tahun tuh kan acara yang diulang terus tiap tahun gitu. Dan mereka tuh kayak punya anak 3 gitu kan, nanti pasti ada adiknya, ada kakaknya yang mau diulang terus gitu. Jadi ketika kita main di harga itu langsung tuh permintaan banyak. Terus akhirnya jadi partnership juga sama beberapa venue. Akhirnya juga jadi bikin dekorasi. Iya, jadi akhirnya bikin dekorasi dan si Ambi ini ya. Si Ambi ini melihat peluang itu, dan akhirnya kita tap lah kerja sama beberapa venue yang akhirnya mereka jual birthday package. Nah, kita in-house party planner-nya gitu. Ini adalah contoh dari orang yang ngerti peluang. Jadi kalau ada peluang udah langsung ini bisa cuan nih. Harus dicontoh guys. Cuanisme. Seru ya. Nah, berarti sekarang kan banyak social event ya, kayak personal event, birthday, terus apa. Sering lihat juga kayak Sweet 17, gitu lah ya pokoknya. Nah, pernah handle corporate juga nggak? Corporate atau instansi atau apa? Iya, corporate pernah, karena kan sekarang kayaknya mungkin karena budaya posting dan kayaknya budaya konten is God. Betul, dan semuanya tuh seremonial gitu. Bahkan maksudnya kayak cuman sekedar naik jabatan, pelepasan, pokoknya semua tuh jadi butuh dekor gitu. Jadi itu juga sih yang lumayan menambah banyak tuh. menambah pundi-pundi ya. Menambah pundi-pundi. Nah, terus apa sih yang paling kerasa bedanya gitu ya ketika handle social event atau personal event dengan corporate event? Pasti ada dong. Pasti ada. Jadi sebenarnya kalau misalkan social event sama corporate event adalah yang paling kerasa banget sih ini ya, layering di pengambilan keputusan approval. Jadi kalau misalkan social event kan kayak ya udah direct to client aja kan, tapi kalau misalkan corporate atau brand, nah brand itu kan pasti ada, biasanya kalau brand itu tubrakannya di warna. Jadi kayak ternyata masih kurang ini, lebih ke itu sih, lebih ke itu sama ya. Kalau brand itu kan karena banyak yang ngambil keputusan, jadi ya kita selalu last minute dan lumayan bikin. So inget banget waktu pertama kali kita kerja sama itu ya tahun 2018. Terus ya karena itu butuh table dekor gitu kan. Waktu itu table dekor, terus dia juga requestnya mau ambience-nya bola. Waktu itu kan lagi ada program bola program sports gitu. Terus kayak kepikiran lucu nih Pinterest kepikiran kayaknya Tami bisa deh gitu kan. Akhirnya kontak, terus kamu tuh kayak agak ragu, aduh kalau corporate tuh ini deh. Itu pertama kali atau? Pertama kali. Karena maksudnya kalau social event kan kita explore ya. Bener-bener kayak ya udah gitu, semua alat keluar gitu kan. Udah gitu juga ide juga diterima-terima aja gitu. Dan misalkan kayak atau kita bicara tema lah gitu. Kalau waktu itu kan temanya kan sports gitu. Jadi kita kayak pengen taruh rumput lah, taruh kayu lah, taruh gawang, taruh apa gitu. Dan semuanya itu udah di-prepare gitu. Tapi ternyata kalau corporate ya balik lagi, pasti kan ada yang ini nggak cocok nih sama brandnya. Terus ini ambil. Dan itu udah dipasang. Iya, dan akhirnya cuma pas bunga aja kayak gini doang. Ternyata. Tapi dari situ jadi belajar. Jadi akhirnya
setelah itu jadi kayak oh ternyata kalau brand itu memang seperti ini, corporate itu memang seperti ini. Jadi akhirnya ngasih idenya juga untuk corporate, seandainya mereka ada permintaan table decor, ya kita kasihnya bisa biasa aja, yang simpel-simpel Nggak aja usah gitu, terlalu nggak usah terlalu ide. ya, nggak usah terlalu effort, Iya, jadi iya. simpel aja tapi yang penting nggak keluar Ini dari berarti si sebenarnya lebih identity-nya. mudah lebih challenging corporate apa personal atau masing-masing punya ini sendiri? Lebih challenging corporate lah pasti Oh, ya, maksudnya. Walaupun katanya tadi kan lebih gitu. lebih effortless lah gitu. Iya, karena kadang apa yang ada di kepala kita tuh nggak sama gitu Oh, kan. iya. Kadang maksudnya adalah salah satu brand lah, maksudnya kita udah kayak seminimalis mungkin, tapi ternyata kayak ini kayak kurang warna ini deh mbak. Ini tambahin lagi warna ini lah, tambahin warna ini, sampai akhirnya kita kayak ini beneran mau begini nih. Cuman ya udahlah, kita kan Kembali ikut lagi ke aja. approval ya. Iya, cuman ya itu approvalnya last minute, selalu last minute gitu, dan ya udah, Gitulah ya. ya dijalani aja. Dijalani aja, dan kadang-kadang misalnya kita udah set up, all set, terus kayak udah selesai nih, tahu-tahu di atasnya lagi atasannya datang, kok gini? Iya, dan itu selalu deh pokoknya ada Iya aja banget lagi gitu. Jadi apa ya, sepakat itu sampai beneran mereka udah oke di H- menit bukan H- satu lagi ya. Udah mau mulai? Udah mau mulai banget, udah kayak MC mau opening, oke baru oke. Oke, ada nggak pengalaman paling unik atau paling memorable gitu dalam mendekor atau bikin acara gitu selama Milenka? Berarti kan udah sekitar 11 tahun ya? Karena kita 12. Iya, Ya, 12 tahun. Jadi sekarang tuh sebenarnya makin lucu-lucu lah. Jadi emang sekarang tuh orang tuh diada-adain. Jadi dulu tuh kayak bachelor party dulu tuh yang punya budaya luar aja, tapi sekarang enggak. Dan bachelor party itu macem-macem ya. Ada yang cuman makan-makan aja, ada yang beneran bachelor party. Beneran Pernah bachelor yang party dari ya. Ya, dan itu terjadi di negara kita terjadi. Nah, terus yang lucunya lagi adalah sekarang celebration ulang tahun Anabul. Ulang tahun kucing. diulang tahunin. Diulang tahun nih. Dipartiin, misalnya dibuat party. Iya, dipartiin. Itu benar-benar, jadi kita waktu itu pernah handling event ulang tahun anjing poodle ya. Ulang tahun anjing poodle yang pertama, dan itu tamunya semuanya anjing gitu. Dan kita siapin pampersnya. Jadi itu beneran. Jadi begitu masuk itu, jadi mereka di pampersin, dan ternyata aku juga baru tahu ternyata ada pampers cewek cowok tuh beda. Jadi kalau yang anjing cewek sama anjing cowok tuh beda, dan itu emang kita siapin. Dan itu sama pampers khusus. Iya, pamper Doggy khusus, gitu. iya khusus doggy. Dan itu kita siapin karena kan acaranya waktu itu di taman kan. Dan nggak tahu di Bandung deh, tapi kalau di Jakarta itu sudah ada beberapa venue yang mereka boleh Emang pet boleh friendly. ngadain acara yang pet friendly gitu. Dan ya itu pokoknya seru aja gitu. Terus gimana? Maksudnya pas event kan kadang-kadang kalau misalkan event tuh ada games. Ya ada games, cuman Gamesnya gamesnya untuk lebih ke kompetitif lah, jadi Oh, kayak iya. lomba ini apa sih, cepet-cepetan, nah apa sih masuk-masukin si mainan itu gitu. Tapi Terus pakai kayak dress code apa gitu. pakai dress code, Lucu dan banget. itu semua mereka pakai baju si dress code itu, pokoknya ya gitulah, ada aja. Oh gitu, lucu Ya ada banget aja. sih. Itu aneh Itu sih, tapi pengalaman ada. kayak ini aku ngapain? Iya gitu. Iya, emang beneran, dan waktu itu juga pernah ada nikahan anjing. Oh, Ada. dog wedding. Iya, dog Oke, wedding. guys. Tapi kalau dog wedding sekarang udah mulai banyak. Oh. Iya, jadi kita pernah pegang Mungkin sekali. kan aku nggak melihara ini kali ya. Iya, mungkin karena kita Bukan jadi kita nggak tahu kan. Nah, pemelihara. dog Gitu. wedding udah mulai banyak, udah mulai di Jakarta udah mulai banyak dog wedding. Ya gitu lah. Lucu ya. Lucu, dan mereka beneran pakai base cap. Dan berarti bikin dong. Maksudnya Bikin, bajunya semuanya emang custom. semua. Iya, custom. Wow, seru sih, ini seru. Tapi kalau misalkan ada yang dokumentasinya boleh, siapa tahu kita bisa tampilkan ya. Iya, boleh. Oke, nah itu kan tadi tentang Milenka ya, pengalaman tentang Milenka. Nah, kita pengen gali juga nih tentang kamu sebagai event planner, Party planner. Kan udah lumayan lama, pasti kan berapa tadi 12 tahun itu kan Iya, 12 Milenkanya, tapi kan sebelum itu pasti kamu udah ngerjain banyak kegiatan lah gitu. Nah, awal nyadar kayak gue oke nih di sini. Kayak ini tempat aku. Passion aku. Passion. Nah, itu tuh kapan dan maksudnya pas momen apa gitu? Kan kayaknya mungkin dari sekolah tuh kan suka riweuh ya. Kelas, ibu Iya. kelas juga. Oke. Enggak zaman sekolah kita, zaman zaman sekolah kan kita. emang suka riweuh gitu. Bahkan dulu tuh aku SMP ya. Aku SMP tuh jadi kayak aku
Jadi Valentine tuh kan dulu SMP mah Iya, hits banget ya. iya. Jadi teman-teman aku itu nyari, jadi aku yang bikinin kado buat pacar-pacarnya gitu. Ah, Bukan pacar malah ada gebetan. Jadi kayak iya. waktu itu juga pernah Mau nembak Iya, pakai iya. mood Jadi aku pernah Valentine gitu ya. buatin buat satu perempuan tapi dari 3 orang cowok. Jadi mana yang lebih Kau spill bagus nggak? gitu. Kau spill nggak? Ini tadi udah ada yang minta Iya. nih. Oke, kayak kenal deh. Bahaya kayak kamu kenal soalnya orangnya. Oh gitu. Iya, nanti di Ya udah, belakang. bahaya. Gitulah ya kalau Iya, circle-nya iya, dekat. iya, gitulah. Jadi ya dari situ tuh kayak ya seneng aja gitu, maksudnya emang seksi riweuh lah gitu. Jadi kayak ngurusin apa segala macam, terus SMP, SMA, terus kuliah, terus akhirnya juga kalau misalnya ada acara-acara tuh jadi kayak yang kita aja terus gitu yang diandalkan betul, gitu. Terus betul. akhirnya kayak pas maksudnya setiap bikin event pun buat pribadi gitu ya, dan orang-orang tuh suka ada kredit lah. Jadi kayak ih seru banget, lucu banget, ininya apa. Jadi kenapa nggak jadi bisnis aja? Kayak gue bisa Tuh deh. kan, lihat peluang, hajar. Iya, karena kan maksudnya kadang itu yang suka orang miss ya. Iya. Jadi orang tuh mikirnya kayak kalau bikin acara ya udah, maksudnya sesimpel dekorasi aja. Jadi kayak kadang tuh suka gemes kalau semuanya tuh nggak senada gitu kan. Misalkan kayak Jadi yang penting ada lah. iya, gitu ya. sesimpel kayak backdropnya, misalkan temanya hewan tapi goodie bagnya temanya princess gitu kan. Aduh gimana itu? Gemes ya. Iya, suka gemes. Terus kadang-kadang kan kalau misalkan ke acara ulang tahun juga kan kayak ini kenapa sih begini gitu. Jadi akhirnya suka ngasih saran, terus akhirnya diajak konsultasi. Jadi ya udah, akhirnya kayak Bener ya banget. udahlah. Jadi emang sebenarnya bibit-bibit itu sebenarnya udah kelihatan tuh dari Iya, dulu dari ya. dulu ketika seksi riweuh kan. Seksi riweuh, iya benar. Jadi bagi mungkin teman-teman sobat-sobat Maka yang mungkin masih usia-usia Iya, sekolah dan sekarang udah mulai jadi Iya, seksi iya. riweuh. Sudah ada DNA riweuh di Nah, dalam itu diri. udah ada bibit-bibit Jadi party planner. party planner atau event organizer kayak kita. Iya, betul. Karena betul. memang ya gue juga waktu itu soalnya nggak ngerasa sih, cuman kayak seneng aja gitu. Iya, iya. Lagi bikin foto kelas terus tiba-tiba ting, akhirnya bikin gini aja, bikin Iya, gini. Nanti gue benar. cariin deh gini. Iya, iya, Terus iya. kayak mau aja gitu. Iya, ngurusin. kenapa ya? Kayak dipikir sekarang harusnya dulu diduitin Iya, deh. bener kan? Kayaknya udah kaya deh. bener. Tapi Ada dulu jasanya seneng loh, aja. ada jasanya. Keluarga loh. mau nikahan, kita yang maju Iya, ke benar, depan benar, gitu benar. kan. Itu benar. Jadi ya buat semuanya nih ya yang emang udah punya apa namanya bibit-bibit iya. itu kembangkan, pertahankan dan Iya, kembangkan. benar, pertama yang Biar sukses kayak Bu Tami. Ya. Jela, enggak sebel gak sih? Peres deh. Terus Iya. apa namanya? Menurut kamu nih kayak kualifikasi tadi kan kamu udah mikir oh ya seneng ngurusin apa segala macam. Nah sebenarnya kualifikasi apa aja sih sebenarnya yang dibutuhin untuk seorang apa ya party planner atau event organizer gitu yang kamu jalanin gitu. Kira-kira tuh kualifikasi apa aja sih gitu yang diperluin ya terutama gitu. Iya, sebenarnya kalau kualifikasi sih pertama sih detail ya. Selalu. Betul. Pertama kan detail, insting, terus sama backup plan. Jadi kalau nggak plan A, plan B, plan C, pokoknya kayak sampai Z. Sampai Z. Jadi kayak backup plan tuh harus selalu ada. Sama kayak bener-bener think fast aja sih. Jadi kayak bener otak tuh harus kalau misalkan ini gak ada berarti backup pakai apa nih? Ini harus digimanain nih? Dan itu beneran harus kayak kalau bahasa sekarang tuh sat-set. Jadi kayak biar menghadapi iya, yang kedarderan kedarderan itu. Dan ingat sebagian gaji kita itu adalah untuk sabar ya. Jadi kalau misalkan ya kan klien beda-beda ya, rezeki-rezekian, ada yang dapatnya oke aja, ada yang dapatnya bunga miring ke kiri beda 1 senti aja komplain ada juga gitu. Jadi kayak iya aja udah, iya aja dulu. Jadi kalau ditanya ini manajemen fee-nya untuk apa? Untuk kesabaran kita. Untuk kesabaran kami. Pertama benar detail oriented ya. Iya, Karena iya. justru kita ini sebagai event planner, event organizer tuh hadir untuk ngurusin perdetailan. Iya, perdetailan gitu, Karena perintilan-perintilan. Ya orang kecil. kalau bikin acara mungkin ya hampir semua mungkin bisa ya gitu. Orang tinggal bikin acara rundown apa segala macam, tapi ternyata kalau diturunin Iya, di breakdown diturunin, ternyata iya. detail-detail detail-detail itu banyak yang kelewat ternyata kan. Nah dulu waktu nikah gimana tuh? Pasti ada perasaan yang kayak
gitu. Iya, Nggak pasti tenang ngerasanya atau ngerasa nggak tenang sih. Karena kan sebenarnya kan karena waktu itu nge-planningnya sendiri, terus kan udah pokoknya udah bener-bener idealis harus ini gitu. Tapi ternyata akhirnya menyadari kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya kita butuh bantuan wedding aku sempat kepikiran organizer. apa di pelaminan aku pakai HT. Iya, gitu. Aku suka kepikiran gitu loh di dalam sanggul-sanggul. Bisa kali pakai HT gitu biar tahu nih apa yang kurang. Iya, lebih kayak itu. Gimana apa namanya? Crowd controlnya gimana? Iya, ini kok VIP yang ini antrian nggak- gimana nih? Kok tiba-tiba ada orang di VIP? Ya, itu akhirnya memutuskan ya kayaknya ya penting juga lah maksudnya jasa organizer. Jadi biar kita juga ngejalanin acaranya cuman fokusnya ya udah dandan cantik, terima tamu, senyum pas di foto, udah yang biar yang perintilan-perintilan biar kami lah yang repot. Celah. Anda tinggal pikirkan Bagaimana? Anda. Bagaimana menyambut tamu-tamu Bagaimana Anda. menyambut tamu-tamu Anda? Oke, nah balik lagi ke Milinka ya gitu. Nah, menurut kamu tuh dekorasi yang bagus itu seperti apa atau dekorasi yang ya ini tuh gimana sih seharusnya gitu, secara general aja? Secara general dekorasi sih yang pasti sih semuanya inline sama tema ya. Dan maksudnya jangan sampai gini, kalau misalkan kita temanya kita adalah under the sea gitu. Jadi tone color itu kan ya emang yang harus dipakai ya warna-warna under the sea lah, kan tiba-tiba ada merah itu kan nyambungnya dari mana gitu. Nah, dan sekarang tuh justru semakin banyak orang main Pinterest, justru warna itu semakin kaya gitu kan. Jadi makin banyak lagi pilihannya. Itu sih kalau buat aku sih hijau apa iya, gitu. ada hijau apa, terus ada kayak versi watercolor. Nah, jadi ternyata berarti karakternya nggak mau yang solid color, maunya yang watercolor. Nah, itu beda. Berarti kamu juga maksudnya mempelajari. Iya, mempelajari. Dan sekarang kan orang kan maunya ya udahlah pokoknya Pinterest banget lah gitu. Maunya based on Pinterest. Ini Pinterest dapat dari mana sih kan? Iya, makanya kayak gimana sih kan kadang warna balon yang dia pakai sama yang kita pakai kan beda ya. Gitu. Simple itu juga ini ya. Iya. Kalau aku sih lebih ke itu sih, maksudnya yang penting semuanya inline ya, semuanya setema lah. Jadi kayak nggak harus satu warna sebenarnya. Iya, nggak harus satu warna, tapi semuanya tetap tetap satu tone lah ya. Jadi biar semuanya juga kelihatannya bagus dari awal ya. Jadi kayak dari misalkan kalau kan spot dekorasi itu banyak, bukan cuma backdrop ya. Jadi ada photo booth-nya, ada gate-nya, terus ada kalau kursi tuh ada pita kursinya. Sesimpel pita kursi aja tuh itu bener-bener harus sama semuanya, satu tema gitu. Jadi biar kelihatannya juga dokumentasinya juga ketika diambil ya warnanya seragam, serasi, matching gitu. Pernah nggak dapat kritik atau misalnya ini saran dan kritik untuk sesuatu yang nggak sesuai, misalnya udah jadi ini terus klien datang tuh kok gini sih, harusnya tuh bla bla bla, atau malah jadi kliennya yang Mbak Tami kayaknya menurut aku gini deh, harusnya gini gitu pernah nggak? Pernah, sering sih. Oh, gitu. lumayan sering sih. Ya kadang kan Nah, itu gini, gimana cara mengatasinya? gini, jadi kan kalau ketika kita sebelum masuk ke produksi itu kan kita pasti buatin mock-up kan. Nah, mock-up itu kan warnanya itu kan walaupun sudah diedukasi kalau misalkan warna tuh pasti akan turun 10% dari real. Karena kan maksudnya kan kita kan basicnya painting ya. Painting, jadi kan pasti emang akan beda lah gitu. Cuman kadang ya itulah, jadi kayak ini warnanya nggak sama banget gitu. Bahkan ada juga pernah yang ngitungin balon. Juga ada yang begitu. Jadi misalkan di paketnya 300 balon dekor, dihitung balon satu-satu. Mbak, ternyata ini kurang 13. Itu beneran terjadi. Beneran terjadi dan kurang 13. Tapi dia nggak ngitung kan yang pecah ada berapa. Ya maksudnya itu beneran terjadi, dan itu akhirnya sediakan 13 itu. Iya, dan akhirnya ya udah ditambahin aja gitu. Saya ya udah nggak usah 13, 50 aja tambahin. Nggak usah nanggung. Iya, Gue bisa. Iya, ada aja sih. Kemarin juga malah aku tuh Sweet 17 pegang klien yang memang anaknya detail banget, sampai rundown itu dia yang buatin. Rundown dia yang buatin. Bibit-bibit juga ya? Iya, kayaknya dia akan jadi event planner di masa depan sepertinya. Dan dekorasi pun begitu gitu. Jadi kayak ini warnanya ini pink, yang ini kodenya segini, yang ini warnanya ini kodenya segini. Sampai kode-kode itunya akhirnya ya udah kita pick color aja dari yang dia mau gitu. Jadi itu akan lebih mudah sebenarnya untuk kamu mengerjakan, atau malah lebih nggak enak? Maksudnya bukan lebih nggak enak ya, lebih ribet lah gitu.
sebenarnya gini, kalau misalkan desain itu kan preferensi ya. Jadi kadang yang menurut kita ini tuh udah oke gitu. Cuman menurut klien kan balik lagi selera klien lah gitu. Kadang maksudnya desainer kita juga kayak ini tuh nggak bagus, sebenarnya harusnya begini aja. Cuman ya kalau misalkan seleranya nggak gitu ya mau Susah gimana ya. gitu, susah gitu kan. Dan akhirnya kalau sebenarnya dan akhir-akhirnya klien yang begitu itu akan balik lagi ke desain sebelumnya. Iya, karena ketika udah masuk ke desain, udah masuk ke mockup ternyata kayak iya ya kayaknya bagusan yang awal. Jadi Gitu. mereka tuh tipe-tipe yang visual juga ya. Jadi kayak harus Iya. ngebandingin, kayaknya gini deh. Oh ternyata enggak deh. Jadi kayak perkara Harus biru dibuktikan. aja. Iya harus dibuktikan. Jadi kayak biru, misalkan biru muda, bisa tuain dikit nggak? Terlalu tua, turunin lagi ya. Gitu lah terus. Tapi akhirnya ya udah deh balik lagi ke awal. Iya sih. Tuh. Nah, ngomongin tentang event planner atau event organizer gitu. Tadi kan kita udah lihat video dia. Nah, video di awal itu salah satu wedding yang ya maksudnya kita turut berempati juga ya sama korbannya. Iya, sih itu sedih Dan sih. tapi kayak cerita kayak gitu tuh ada nggak 1-2 sebenarnya. Iya, Kayaknya nggak 1-2. kayak lumayan banyak gitu ya Iya, yang iya. udah kita percaya sama Iya. satu itu, tapi ternyata Masih kecewa- terjadi aja. masih terjadi ya. Masih terjadi aja. Menurut kamu tuh gimana tuh? Harusnya apa ya? Harusnya seperti apa? Terus mungkin dari kliennya juga seperti apa gitu. Atau misalnya ini kamu deh gitu. Sudut pandangnya ya, sudut pandang aku sebenarnya kalau misalkan aku dari sisi klien ya, kalau pertama sih sebenarnya cari yang udah kredibel udah pasti lah ya. Maksudnya kalau sekarang tuh kan cari yang kredibel tuh gampang ya. Maksudnya ada sosial media, terus udah gitu juga kan ada testimoni klien gitu kan, atau enggak referral dari teman-teman gitu kan, referensi dari apa sih namanya, ini bagus nih rekomendasi pakai ini aja. Itu juga kalau aku sih lebih secure yang kayak begitu dibanding yang kayak random cari beda harga 1, 2, 3 juta gitu tapi kan gambling gitu kan. Dan kadang kan foto juga kan ya zaman sekarang kan nggak semua ini ya, maksudnya nggak semua pakai foto hasilnya dia. Dan kadang apa ya, nggak usah orang sih, kita juga suka nggak gitu, maksudnya itu foto dipakai orang lain juga. Maksudnya kita juga udah pernah kejadian lah, jadi foto-foto dekor kita dipakai sama party planner lain, itu juga udah pernah kejadian lah gitu. Cuman ya balik lagi lah, apa ya, tetap cari yang terpercaya aja deh, yang kredibel lah gitu. Jadi jangan asal comot, jangan gara-gara beda harga sedikit, ya, betul, terus betul. akhirnya ngetap ya udah deh milihnya yang murah-murah aja, tapi ternyata kan hasilnya juga malah paling takut sih malah nggak datang ya. Entah itu karena human error atau entah itu karena disengaja. Cuman ya kejadian ini masih terulang lagi ya berarti sebenarnya si oknum itu yang ngambil celah peluangnya ya dari itu gitu. Jadi orang tuh kayak oh ini gue turunin deh 1 juta tapi dia pasti mau gitu. Nah itu yang jadi celah kan sebenarnya buat oknum itu buat melakukan tindakan penipuan Jatuhnya sih penipuan ya. Walaupun terlepas dari ternyata dia juga apa ya, mungkin ketipu sama vendor lain atau gimana ya. Tapi maksudnya dengan dia nggak hadir pun dia udah nggak bisa tanggung jawab ya. Iya. Tanggung jawab Ya juga, pastilah. gitu. Dan sebenarnya kan kita sebagai klien juga ya jangan lepas juga gitu. Maksudnya tetap kita kawal juga gitu dari H-7, H-14 progres semua tuh beneran harus dipantau gitu Berarti, kan. ya memang kalau kita udah percaya sama satu vendor atau satu IO atau satu event planner, tetap aja harusnya kita jangan benar-benar 100% percaya ya. Kadang gini ya, maksudnya karena aku mainnya di sosial event ya, bonding sama klien tuh kan penting. Nah sebenarnya itu kalau party planner tuh kelihatannya dari situ tuh. Jadi kalaupun kliennya nggak ngingetin, tapi dianya yang inisiatif, terus bondingnya kuat banget nih dari preparation sampai ke hari H, itu tuh udah pasti oh ini bener nih gitu. Tapi kalau misalkan yang si party plannernya kayak ya karena kliennya nggak nanya mah ya udah nggak usah ditanya, masalah desain nggak usah ditanya, jadi kayak udah yang ya mungkin juga ada juga terbatas sama waktu ya, mungkin ada juga yang kayak gitu. Nah di situ tuh malah suka ada aja lah missnya gitu, maksudnya kayak aku kan sebenarnya pesennya misalkan let's say lah souvenir pesan 50 tapi ternyata yang datang 30, nah gitu kan kembali lagi ya party planner itu manusia biasa ya. Pasti ada aja gitu kan, ada aja gitu ya. Itulah makanya jadi kita sebagai klien juga ya jangan lepas tangan juga, tetap harus kita recheck terus, tetap harus ya di supervisi terus, kalau perlu ya enaknya sih pas hari terakhir ya checklist dicek bareng-bareng gitu karena biar nggak error. Apa ya, kita sebagai pelaku eventnya juga lebih seneng kalau ada kliennya tuh yang emang dalam tanda kutip cerewet tuh, dalam artian ini udah belum ya, ini udah, jadi sama-sama saling ngingetin juga kan ya. Betul. Dan sama satu lagi
tipsnya tipsnya. Biasakan berkomunikasi ada buktinya. Jadi kadang kan ada klien yang sukanya telepon gitu. Betul. Tapi kan kapasitasnya terbatas ya, apalagi sudah menuju 40 tahun ini gimana? Sudah mulai terbatas. Gimana makanya aku pun kalau misalnya lagi mau meeting selalu ngajak satu orang lagi tuh. Iya, karena buat backup. Karena kayak gitu. Sudah mulai lemah gitu. Pas telepon sih lancar ya. Pas telepon apa ya? Iya, jadi biasakan komunikasi tuh by text deh. Jadi karena jadi biar kitanya juga bisa recheck lagi kan. Karena kan pasti kan sebelum event kan kita pasti manjat tuh kan, scroll lagi ada apalagi nih takutnya kan. Ini ada nih gitu ya. Iya, ternyata baca lagi gitu. Karena kalau verbal itu bukannya kita nggak mau ditelepon ya, tapi memang kami terbatas gitu kapasitas otak. Jadi selalu dokumentasikan selalu gitu ya. Iya. Permintaan. Kalaupun ditelepon diulang mungkin ya. Diulang lagi. Ini tadi permintaannya gini ya gitu. Telepon itu kayaknya untuk make sure aja sih perlunya ya, maksudnya untuk make sure aja dan tetap harus ada checklist. Betul. Nah, selama 12 tahun ini nih, 12 tahun jalan tuh. Kan berarti kliennya udah banyak banget lah ya. Jelas. Nah, tapi kita pengen tahu juga nih gimana sih strategi kamu mempromosikan Milinka ini, apakah misalnya lewat media sosial atau misalnya banyaknya word of mouth gitu atau gimana cara kamu selama mungkin beda-beda ya, misalkan dulu gimana, sekarang gimana gitu. Iya, beda-beda. Itu gimana? Kalau dulu tuh pertama kali akhirnya kita mutusin ini namanya Milinka nih, berarti kan udah punya label lah gitu, punya brand, punya label. Itu tuh awalnya kita di e-commerce jualannya. Jadi dulu tuh ada e-commerce namanya, sekarang udah nggak ada sih, ada Groupon, ada Fave. Aduh, pokoknya itu zaman dulu banget ya, udah lahir belum ya? udah lah ya. Udah kan? Jadi dulu tuh pasarnya lewat situ. Jadi kita misalkan kita kayak bagi hasil. Nah, bagi hasil lah. Jadi dari omset sekian persen. Karena kita butuh platform itu kan buat iklan kan. Jadi buat orang-orang tuh tahu gitu kalau misalkan Milinka nih ada nih salah satu party planner yang cukup diperhitungkan. Males gak? Iya. Waktunya kamu untuk untuk dagang ya. Terus habis itu ya akhirnya sekarang sih ke sosial media. Terus kan sosial media kan sekarang toolsnya udah banyak kan, ada ads dan bahkan juga bukan cuman kayak Instagram, WhatsApp juga kan sekarang udah ada ads-nya kan. Sekarang sih masih pakai itu. Dan sekarang tuh sebenarnya udah banyak banget lagi kan. Sekarang kan udah ada jasa konten, jasa kelola jasa kelola akun. Itu menarik, cuman ya belum. Mungkin nanti kalau perkenalkan langsung kontak. Oh iya. Segera ya. Red card langsung berarti ya. Aman. Iya. Siap. Ya, jadi berarti sejak kapan Milinka punya akun Instagram dulu ya berarti? Iya, berarti udah tahun berapa ya? 2016 kayaknya. 2016. 2016. Tapi sekarang masih kelola sendiri berarti? Masih ngelola sendiri. Nah, itu tuh jadi sebenarnya terbatasnya tuh itu. Jadi kita tuh jarang banget posting. Jarang banget iklan. Terus kebanyakan dari mana? Ya kebanyakan akhirnya dari reference dari venue. Jadi kita kasih adalah referral fee lah buat misalkan venue yang ngelempar klien ke kita gitu, dan akhirnya justru paling banyak dan yang menjembatani akhirnya ketemu banyak brand itu ya ternyata dari mereka gitu, karena kita mikir marketing yang paling efektif adalah mereka yang ketemu langsung sama klien kan gitu. Dan udah gitu juga pasti pertanyaan pertama yang akan dipertanyain sama klien ke venue itu adalah yang udah biasa di sini siapa? Iya benar. Pasti gitu, karena kan dari situ aja kan sebenarnya udah building trust kan. Jadi kayak si klien ya udah yang ini aja deh, yang udah biasa di sini. Udah tahu tempatnya. Daripada udah tahu tempatnya, udah tahu kendalanya mau gimana, terus udah kayak gitu juga yang penting kan venue udah percaya gitu kan. Jadi ya mengurangi kekhawatiran lah gitu ya. Iya, jadi dan itu juga sebenarnya buat klien juga itu plus point kan. Jadi kayak ya udahlah, nggak usah repot-repot lah, mendingan ya udah aja yang udah biasa di tempatnya gitu. Sip deh, wow, kan udah insightful banget. Kenapa kamu? Ya, aku amazed ya. Aku bisa selancar itu. Ternyata kita tuh bisa. Ya, mungkin karena ada bakso nungguin. Betul. Tahu kan kita ngebakso, jadi abis ini kita akan ngebakso. Jadi thank you Tami. Sama-sama. Obrolan kita mudah-mudahan berguna juga ya. Amin. Terus buat kalian-kalian yang emang
jadi inspirasi buat Iya. kalian-kalian yang kayaknya gue punya bakat deh. Iya, Jadi mungkin iya, tadi iya. tips-tips tadi bisa dilakukan, atau mungkin juga buat calon-calon potential klien Iya, kita betul. yang emang perlu itu bisa langsung. Apa nama Instagramnya? Milinka.id. Bener. Bener kan? Ragu. Milinka.id bener. Oke, langsung ya. Jadi ya sekali lagi terima kasih waktunya Sama-sama. untuk mau diculik di tengah-tengah agenda ke Bandung. Aku culik ke kantor. Alhamdulillah ya jadi mampir. Akhirnya jadi mampir. Jadi mampir ke kantor. Semoga kita bisa terus kerjasama nanti. Amin. Apa namanya, untuk di project-project selanjutnya makin cuan ya. Amin. 2025. Langsung aja kita kayak bahasa udah ngedadah ya. Kita Sip. dadah dulu sama yang lain. Thank Terima you. kasih.